Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memahami induksi magnet. Kemudian, yang kedua, menjelaskan gaya Lorentz serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidaknya terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Nah, adik-adikku sekalian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan induksi magnet? Lalu, apa pula yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, Hans Christian Ørsted, ilmuwan asal Denmark, yang pertama kali menyelidiki tentang induksi magnet. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Jika jarum kompas dibalik, maka penyimpangannya juga berbalik. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted, dapat disimpulkan bahwa induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Nah, arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arus listrik ditunjukkan dengan huruf I dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Pada kawat lurus, medan magnet terbentuk melingkari arah arus. Pada kumparan A, medan magnet tampak melingkari kabel. Tetapi pada kumparan B, medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya, persis seperti pada magnet batang. Konsep gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam satu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut gaya magnet atau dikenal dengan nama gaya Lorentz. Semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan akan semakin besar. Semakin besar medan magnet,
gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga akan semakin besar. Adapun persamaan gaya Lorentz sebagai berikut. F sama dengan bil B dikali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton. B adalah medan magnet dengan satuan Tesla. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arah arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Contoh soal. Sebuah kawat panjangnya 5 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 30 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir 500 mA, maka berapakah besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut? Nah, diketahui yang pertama, kita harus menulis diketahui L sama dengan 5 meter. L adalah panjang kawat. Kemudian B sama dengan 30 Tesla. B adalah medan magnet. I sama dengan 500 mA. I adalah arus. Satuan I adalah ampere. Nah, sedangkan yang diketahui di soal adalah miliampere. Makanya kita harus ubah dulu ke ampere. Caranya 500 mA dibagi 1000 hasilnya 0,5 ampere. Ditanya F atau gaya Lorentz. Penyelesaian F sama dengan bil atau F sama dengan B dikali I dikali L. Kita masukkan nilai B 30T kali nilai I 0,5 ampere dikali nilai L 5 meter dan akan menghasilkan 75 Newton. Beberapa alat yang menerapkan gaya Lorentz diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Yang kedua, pengukur listrik. Pengukur listrik adalah jenis alat pengukur listrik yang banyak digunakan adalah pengukur jenis kumparan berputar. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum menutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat belajar adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.